dari kisruh donasi ini gitu ya Pak Alvin. Mungkin menanggapinya seperti apa Pak Alvin? Kalau saya lihat Denny Sumargo bijak ya, karena saya masuk di sini ketika masuk pertama kali yang saya somasi itu 2 orang, teman-teman bisa lihat, yaitu Denny Sumargo sama Novi. Ketika saya kirimkan somasi ke Denny Sumargo pada hari yang sama ya, langsung Denny Sumargo hubungi saya tuh, dia telepon klarifikasi, dia bilang kalau ada apa masalah pribadi ayo kita bereskan, kata dia ya kan. Setelah dari situ masalah masalah yang disomasi, dia bilang dia klarifikasi juga, dia minta agar diselesaikan baik-baik situ. Dan saya rasa itu hal yang baik ya, karena dengan seperti itulah Denny Sumargo waktu itu tidak saya laporkan ya. Jadi teman-teman tahu si Denny Sumargo karena sudah menghubungi saya dan sudah menyelesaikannya, saya sudah tidak melaporkan Denny. Nah, malah saya mensomasi 1 orang lagi yang baru, Koko Cimot ya. Dan Koko Cimot hal yang sama ya, pada hari yang sama dia bikin video minta maaf dan dia hapus kontennya di situ. Karena memang somasi kita ini bukannya bertujuan untuk melaporkan ke polisi. Tujuannya adalah agar mereka minta maaf dan tidak mengisi konten-konten media sosial dengan parodi-parodi Agus dan konten-konten yang kira-kira bisa melukai hati Agus lah di situ ya. Itu sebenarnya di situ aja kita punya keinginan. Tapi berbeda dengan Novi, teman-teman ya. Saya belum laporin Novi, tiba-tiba Novi udah laporin saya dulu di situ. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau dibilang saya memperkeruh di situ ya. Di mana-mana kalau ada masalah itu selalu biasanya diselesaikan dengan baik-baik dulu ya kan. Teguran, mediasi di situ ya, musyawarah. Ini tidak dengan Novi ya. Novi nggak pernah somasi saya, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba lapor polisi ya. It's okay sih, kalau buat saya nggak masalah di situ. Dan setelah itu baru beberapa hari kemudian, hari Seninnya kalau nggak salah, saya laporin Novi ke polisi di situ. Baru ke Mabes saya laporin, terus habis itu saya pribadi laporin lagi dia ke Polda di situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa ini bisa berkelanjutan dan bisa jadi keruh, karena tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau orangnya memang mau menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau orang yang memang mau memperkeruh, dia dulu yang memulai, tapi dia akan bilang ke orang-orang, saya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang lain-lainnya bisa tuh beres di situ. Ya, di situ sih Mas. Jadi kalau saya lihat Densu tepat di sini karena dia nggak ada laporan polisi ke dia juga nggak melaporkan Agus ke polisi ya. Jadi untuk apa dia ikut campur di sini? Jadi kalau saya bilang itu dia bijak di situ. Berarti langkah yang ditempuh sama Densu untuk mengundurkan diri ini adalah langkah yang tepat menurut Pak? Sudah tepat. Jadi dia nggak memihak ke Novi, dia juga nggak memihak ke saya. Itu yang saya lihat ya. Kalau dari awal kan kelihatan banget dia tuh kayak memihak ke Novi lah. Makanya kalau damai pun sama Farhad kan di Mensos dia sempat bilang, Novi gimana nih, Novi gimana? Novi juga harus damai dong gitu kan. Sekarang sudah terjadi shifting, perubahan sikap kalau saya lihat dari Densu. Dia sudah nggak lagi mau mendamaikan si Novi karena dia juga melihat bagaimana ya. Jadi kalau teman-teman lihat waktu itu di Komal, Densu ada memberikan nasihat sebenarnya ke Novi. Ya, dia bilang, bersabar Nov, di sini kita beresin dengan baik-baik aja. Kalau kamu ngambil keputusan drastis yaitu menyerang, nanti akan lebih lebih perkeruh gitu. Nah di Komal tuh intinya Densu ada bicara seperti itu. Ya, terus jawaban dari Novi saat itu ya udah kalau gitu kita ikutin aja. Ya, tapi itu hanya berlaku beberapa jam. Nggak lama kemudian asam lambung melanda, langsung menyerang lagi di situ ya. Dan Novi ketemu sama Hotman Paris, langsung malamnya dia bikin laporan polisi di situ. Jadi kelihatan bagaimana
ya kalau saya melihat ya, Novi itu nggak mau dengerin nasihat dari si Densu di situ. Makanya kalau saya lihat itulah alasan kenapa Densu tuh nggak mau lagi membantu Novi di situ, teman-teman. Bang, tapi menanggapi soal kan ini Farhad dan Densu kan sebenarnya sudah Damai. sudah damai di Kemensos. Tapi dari Densu sendiri belum mencabut laporan. Dari siapa? Densu belum mencabut laporan Farhad di Polda. Nggak masalah sih. Jadi laporan itu kalau nggak dicabut sekalipun, kalau misalnya pelapornya dipanggil nggak datang atau dia juga nggak follow up di situ, laporan nggak akan jalan. Jadi laporan tuh nggak serta merta, oh kalau nggak dicabut langsung nanti dia jadi tersangka, nggak di situ ya. Jadi saya rasa Densu pun juga tahu hal tersebut. Makanya Densu juga sempat bicara sama Novi, ya kan, dia bilang kamu lapor aja gampang, tapi laporan bisa naik nggak, itu yang jadi masalah, ya kan, karena banyak laporan itu sulit naik, dia bilang seperti itu ya. Makanya saya pun juga nggak khawatir sama sekali dilaporin sama Novi, itu buat saya hal sepele. Dia baru lapor, pasti kalau baru lapor tuh lidik dulu, lidik, periksa saksi-saksi itu bisa berbulan-bulan, habis itu gelar perkara, baru naik sidik, periksa saksi-saksi lagi, berbulan-bulan lagi, gelar perkara, baru jadi tersangka situ ya. Jadi kalau saya bilang LP Novi itu LP yang masih jauh banget lah. Ya, LP lain kalau teman-teman lihat ya, yang pencemaran, saya udah ada LP lain yang dimana saya udah tersangka, itu pun nggak jalan. Ya, jadi udah tersangka dari tahun lalu di situ dan itu pun nggak jalan. Jadi saya bilang kalau dia merasa bisa naikin ya silahkan di situ ya. Dia cari 1-2 orang ahli, terus ahlinya bilang masuk unsur terus langsung jadi tersangka, nggak kayak begitu ya. Itu nanti gelar perkara banyak perwira ada ahli, tapi ahlinya bukan ahli dari Novi, ahli yang netral di situ ya. Jadi teman-teman nggak usah diinin lah. Novi itu dia menggunakan media menggiring opini, jadi seolah-olah dia giring opini bahwa LP-nya dialah yang paling kuat ya. Apa yang saya katakan itu pidana, tetapi apa yang dia katakan itu bukan pidana gitu. Selalu dia bikin seperti itu ya, normal aja. Itu kan asumsi dia ya kan. Tapi nanti kan yang menaikkan atau enggak bukan dia tapi polisi ya. Jadi kita lihat aja. Bang, iya, Densu sudah dengan jelas menjelaskan bahwa kalau mau damai silakan ke saya, kata dia. Jadi itu sudah merupakan lampu hijau. Maksudnya dia mundur, tapi dia mundur dalam hal kekisruhan. Dia nggak mau memihak 1 atau 2 pihak untuk menyerang pihak lain. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau misalnya ada keinginan untuk berdamai, siapapun itu, dia bilang, datanglah ke saya akan damaikan. Di situ. Jadi kalau teman-teman lihat, pengunduran dia ini juga masih setengah-setengah. Ya, mengundurkan untuk tidak berantem. Tapi masih mau ikut campur kalau ini untuk perdamaian di situ ya. Jadi itu yang saya lihat, yang saya dengar dan yang saya cermati dari perkataan Densu. Bang, tapi kemarin kan pada saat itu juga Densu ini sebenarnya agak menyayangkan terkait kemarin Agus Salim melaporkan Novi kembali gitu bang. Mungkin seperti apa bang? Ya Densu menyayangkan, tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain karena pertama itu adalah hak setiap warga negara di situ. Terus kedua, Densu pun tahu yang memulai melaporkan adalah Novi. Ya, sekarang kalau Novi melaporkan baik Agus ataupun kuasa hukumnya, ya sama aja Novi membuat serangan. Ya dong, karena Alvin Lim ini bagian dari Agus. Saya ada karena diberikan kuasa oleh Agus. Kalau tidak diberikan kuasa oleh Agus sebelum-sebelumnya, saya mana pernah muncul. Mana pernah saya sebelumnya memberikan statement ya. Jadi kalau saya diserang, serangan terhadap saya adalah serangan terhadap Agus. Serangan terhadap Agus sama aja serangan terhadap Alvin Lim di situ. Pasti Alvin Lim juga akan membantu Agus karena saya lawyernya Agus ya. Jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa Densu sudah amati dan dia sayangi terjadi dari si Novi ya. Makanya kalau dia memulai ya dia harus siap dong diserang balik di situ ya. Kan nggak mungkin orang itu akan diam-diam aja.